Ya, Mas Rian ya, banyak sekali mungkin teman-teman yang apalagi baru terjun di dunia pasar modal, di dunia ekonomi, mungkin banyak Hmm. yang mensalahartikan nih arti resesi. Mereka banyak menganggap bahwa resesi ini tandanya ekonomi benar-benar akan crash dan sebagainya. Hmm. Nah, mungkin bisa dijelasin dulu kali ya sebelum kita mulai lebih lanjut, pengertian resesi ini apa sih, Mas Rian? Oke, jadi sebenarnya resesi itu bukan end of everything gitu ya. Jadi Hmm, kalau resesi berarti ekonomi crash terus kayak 2008 gitu. Itu enggak. hmm, Jadi sebenarnya resesi itu cuma suatu bahasa gitu ya, suatu kata menandakan kalau secara ekonomi 2 kuartal beruntun itu suatu ekonomi lagi down gitu. Misalnya, let's say kita kan ngelihat ekonomi itu dari GDP, Gross Domestic Product atau PDB gitu ya teman-teman. Nah jadi kalau misalkan dalam 2 kuartal beruntun, or kita bisa bilang seperti 6 bulan gitu ya. Kalau misalkan ekonomi selama 6 bulan terus-terusan ngedown gitu ya, itu sebenarnya udah disebut dengan resesi. Oke, jadi cuma cuma banyak yang menyangka kalau misalkan resesi itu end of everything gitu loh. Sebenarnya enggak. Jadi ya kalau kita lihat misalnya di tahun 2020 kemarin gitu ya, hmm. GDP di US itu turun 2 kuartal beruntun, itu baru disebut dengan resesi. Tapi apakah resesi itu end of everything? Enggak. Jadi mungkin dalam 2 kuartal produksi suatu negara itu lagi turun gitu teman-teman ya. Dan juga mungkin kemarin ada COVID, terus juga berarti ada penurunan produktivitas gitu ya. Di 2021 itu nggak ada resesi, naik semua. Nah, mulai di tahun 2022 itu baru ada resesi lagi, teman-teman. Dan resesi ini pun karena kenaikan harga komoditas yang nggak stabil gitu ya. Dan juga adanya perang antara Rusia dan Ukraina, dan juga ada supply chain yang terputus gitu ya. Itu yang menyebabkan adanya resesi. Oke, resesi itu cuma data kok, cuma angka. Kalau misalkan GDP di kuartal sebelumnya lebih tinggi daripada di kuartal sekarang, seperti itu. Mungkin cuma penurunan sedikit aja lah. Kayak misalkan kita lihat US, itu dia hanya turun sekitar 1%, di kuartal 2, di kuartal 3 itu udah mulai naik lagi gitu teman-teman. Jadi kalau kita lihat kemarin ya laporan ekonomi US itu udah mulai naik lagi teman-teman. Hmm. Jadi makanya kalau kita lihat kemarin saham US itu udah mulai naik lagi, dan juga saham Indo yang kemarin sempat 6.600-an gitu ya, loncat lagi ke 7.000 kayak gitu. Mungkin Oke, itu oke. dari Jadi saya Om Fahmi. Oke, oke. Jadi clear banget ya teman-teman ya. Mungkin aku rangkum nih penjelasan dari Hmm, Mas Rian. Jadi resesi itu bukan end of everything, betul banget. Ya kayak contoh betul. kejadian di Iya. 2020, mostly mayoritas negara kena resesi ya karena GDP atau Hmm, pertumbuhan ekonominya 2 kuartal berturut-turut mengalami penurunan. Gitu. Tapi betul. apa yang terjadi ya produktivitas masih aktivitas masih jalan, cuman memang mungkin menurun. Ya, jadi teman-teman ketika dengar kata resesi, jangan sampai terlalu takut, tapi juga jangan Betul. sampai anggap sepele gitu ya, Mas Ren ya, Iya, karena tentunya betul. pasti ada dampak, baik itu dampak yang kecil Hmm. ataupun yang signifikan. Oke, oke. Lalu kalau kita bicara lagi, ya kalau flashback 2-3 minggu kemarin kan balik lagi banyak yang bahas tentang potensi Indonesia resesi dan sebagainya. Ternyata puji syukur juga mungkinnya di minggu ini GDP kita, ekonomi kita kan masih bertumbuh ya di kuartal yang Hmm. kemarin 5,7 sekian persen, koreksi kalau saya salah. Nah, kira-kira nih menurut pandangan dari Mas Rian dulu nih, uh, di tahun 2023 menurut pandangan Mas Rian ataupun dari tim Sekolah Saham Indonesia, kira-kira Indonesia ini kategorinya akan masuk dalam zona yang aman atau justru kita harus sedikit lebih berhati-hati atau gimana? Oke, Secara kalau menurut general. Oke, secara general ya. Tadi Om Salin benar ya. Jadi Indonesia aja tumbuh 5,72% gitu di 72, oke. kuartal Okay. akhir ya gitu ya. Nah, gimana di tahun depan? Menurut saya di tahun depan Indonesia bakal fine-fine aja. Kenapa? Satu, kita punya cadangan batu bara. Dua, kita punya cadangan nikel gitu ya. Terus tiga, kita mau jadi hub atau kita mau jadi center gitu ya of baterai listrik gitu. Itu jadi nilai plus buat Indonesia. Ditambah lagi Indonesia tuh, kalau teman-teman lihat semua yang lagi nonton lihat nih ya, kalau kita lihat GDP Indonesia di Asia gitu ya, apalagi di Southeast Asia, kita lawan Singapura, kita lawan Malaysia, kita lawan Thailand, dan Vietnam lain-lain gitu ya. Teman-teman bisa cari di Google semua. Nah, itu kalau kita cari, itu GDP Indonesia tuh naiknya gila sendiri gitu. Jadi, yang lain masih naiknya pelan, Indonesia udah terbang. Kalau nggak salah, total GDP di Indonesia itu udah nyampe 1,12 triliun dolar. Jadi,
menurut saya sih Indonesia bakal fine-fine aja di tahun 2023. Cuma pasti ada suatu kendala sedikit. Nah, kayak kemarin untuk menyesuaikan dengan harga oil yang naik gitu ya, makanya Pertamina itu menaikkan harga, Pertalite itu naik harganya. Hmm. Ya, itu mungkin Indonesia masih kuat, tapi emang harus ada penyesuaian. Mungkin di 2003 penyesuaiannya apa, saya juga nggak tahu. Tapi pasti ada Hmm. penyesuaian, nggak mungkin seperti sekarang gitu, nggak mungkin cuma dia jalan aman gitu ya, tapi pasti ada penyesuaian. Kalau kemarin kita lihat penyesuaiannya itu harga Pertalite yang naik, di 2003 ada penyesuaian tapi masih belum tahu nih apa nih, kayak gitu. Oke, oke. Berarti ya itu Hmm. tergantung dari pemerintah ya untuk Betul. memitigasi segala yang terjadi di ekonomi luar. Gitu ya. Dan ya mungkin Hmm. berkaitan dengan Pertalite kan ya itu menyebabkan inflasi kita hingga per terakhir datanya kan juga masih 5% lebih. Gitu ya Mas Iya Rian ya. masih, Dan tentu iya masih dan lumayan aman tentu lah ya dibanding negara lain. ya, dan setuju sih. Kalau bilang tadi kan Mas Ren bilang GDP kita di Southeast dan di Asia bisa dibilang salah satu yang terbaik. Bahkan kalau kita ngomong di bursa saham kita sendiri juga IHSG masih termasuk yang paling kuat ya, Wah Mas Rian ya. betul. Paling stabil Mm-mm. kenaikannya di antara bursa-bursa lain. Oke. Ya kurang lebih saya juga setuju sih penjelasan dari Mas Rian. Jadi ya buat teman-teman secara general tentu seperti yang tadi saya bilang, Mas Rian juga bilang oke, mungkin Indonesia ya kita doakan juga Indonesia di 2023 akan bisa fine-fine saja, tapi Amin. jangan anggap sepele juga gitu ya. Tapi juga jangan sampai terlalu takut juga gitu ya. Jadi ya kita nggak boleh bereaksi berlebihan. Oke, nah kira-kira nih menurut Mas Rian, ini kan kita ibaratnya sedang melakukan langkah preventif ya. Kita melakukan langkah pencegahan untuk menghadapi tahun 2023 yang banyak sekali lah berita yang negatif, krisis pangan, efek dari perang dan sebagainya yang mungkin saja terjadi gitu kan. Dan inflasi juga hari ini kan US datanya kalau nggak salah malam ini rilis ya Iya, US-nya ntar data jam inflasi berapa? Tanggal US. 9 ntar. Iya malam ini ya kalau nggak salah ya Mm. gitu dan konsensus kan juga kalau nggak salah masih di angka 8%. Nah, kira-kira ini kita sebagai investor deh, nggak usah ngomong trader, kita sebagai investor, kira-kira langkah preventif yang bisa kita lakukan, pertama, untuk memitigasi resikonya itu apa, lalu mungkin langkah keduanya, kalau resikonya sudah kita cegah, bagaimana cara kita memaksimalkan peluang yang ada kalau 2023 terjadi sesuatu lah, ibarat. Oke, kalau menurut saya sih untuk mitigasi risiko sebenarnya kita jangan terlalu entry ke saham semua gitu ya teman-teman ya. Hmm. Jadi kita kita lihat dulu nih tahun 2003 bakal ada apa. Nah, jadi menurut saya kita prepare cash dulu. Teman-teman invest ke saham oke boleh. Cuma harus tetap simpen cash. Oke, karena di 2023 kita nggak tahu nih. Karena kalau kita lihat di 2021 itu ekonomi di dunia lagi ngebut-ngebutnya tuh. Nggak ada yang tahu tuh 2022 bakal crash lagi gitu kan. Mungkin dulu orang mikir, oh di 2022 udah mulai normal lagi nih, COVID udah mulai normal. Tahu-taunya ada force major gitu ya, antara Rusia dan Ukraina. Itu kan nggak ada yang tahu tuh. Nah, jadi menurut saya sekarang kita pegang cash dulu nih. Oke, pegang cash. Dan terus yang kedua adalah kita boleh perhatiin saham-saham, sorry, sektor-sektor yang memang lagi booming gitu. Booming di sini itu apa? Jadi kalau misalnya kita lihat, secara histori gitu ya. Di 2008 itu ada crash, oke? Crash, inflasi besar-besaran. Nah, sektor yang paling aman adalah emas gitu ya. Jadi untuk hedge against inflation. Jadi menurut saya teman-teman boleh nih udah boleh mulai pantau lah ke sektor bahan-bahan baku. Karena kalau kita lihat kayak misalnya petrokimia, terus juga semen dan juga bahan baku lainnya seperti emas dan tin, nikel gitu-gitu ya. Itu kemungkinan di 2023 bakal bakal lumayan dilirik lah. Oke, kalau kita lihat harga coal ini udah mulai turun, yang merupakan suatu cost, oke, jadi bahan utama dari pembuatan si semen. Jadi kalau misalnya kita lihat harga SMGR hari ini udah mulai naik lagi gitu ya, dia berbanding terbalik gitu. Nah, itu salah satu yang harus kita analisa adalah itu dari segi makroekonomi. Dan juga di 2023 kalau teman-teman tahu nih, pemerintah lagi menggodok aturan-aturan khusus EV, electric vehicle. Jadi bakal ada subsidi dari pemerintah. Oke, dan juga kalau kita lihat di 2003 2024 itu bakal ada pemilu. Pasti ada saham-saham yang berhubungan dengan pemerintahan itu bakal mulai ada growth-nya lah seperti itu. Jadi yang pertama kita harus tahu nih, kita harus ngapain dulu nih, yaitu save cash gitu ya. Dan juga kita harus pahami makroekonomi apa yang bakal terjadi ke depannya seperti itu.
Oke, oke. Berarti tadi data yang disampaikan Mas Rian itu historis ya di tahun Hmm. 2008 gitu ya. Dan aku juga setuju banget Mas Rian bilang salah satu langkah preventif yang paling gampang kita lakuin, yang semua orang bisa lakuin. Pertama mungkin harus menyediakan cash gitu ya. Minimal ada uang free cash yang kita sediakan untuk menangkap peluang, atau yang mungkin Betul. diversifikasi gitu ya. Tadi kan Iya, Mas betul. Rian bilang ke sektor emas, yang mungkin juga bisa ke fisiknya ya Mas Rian ya. Hmm. Kalau Anda punya fisiknya, jadi saya setuju banget karena kalau kita ngomong investasi, teman-teman, sebenarnya instrumen investasi bukan saham aja gitu. Banyak banget gitu. Reksadana jenisnya ada banyak, ada obligasi negara dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya Betul. instrumen investasi itu banyak. Jadi ya setuju banget, jangan taruh full di saham. Mungkin kita bisa Iya, diversifikasi untuk apa? Untuk hedging. Tadi kan Mas Rian ada bilang untuk hedging biar resiko kita mengecil. Oke, lalu betul. tadi Mas Rian juga ada notice emiten-emiten seperti EV ya, karena memang belakangan ini beritanya ramai banget dan insentif-insentif bagi pengguna kendaraan listrik kan juga banyak ya. Kayak misalnya di Hmm. Jakarta kan ganjil genap nggak kena ya Mas Rian ya. Ini kita nggak kena, Lalu betul. pajak lebih kecil, ada katanya Hmm. nanti jalan tol gratis atau apa, saya nggak tahu udah terrealisasi atau belum. Jadi ya insentif-insentif ini tentu akan sangat jadi katalis ya, terutama di emiten nikel sebagai bahan baku baterai, betul ya Mas Hmm. Rian ya. Jadi mungkin itu bisa masuk ke dalam watchlist. Sekali lagi teman-teman, ini disclaimer on, teman-teman juga Iya, disclaimer perlu nih ya. research ya. Disclaimer, nanti besok pada HK Antam Inco kan repot Iya. juga. Terus baru pada demo kalau turun. Iya. Nah, jadi teman-teman perlu lakukan research juga. Cuman ya ini kita bisa Hmm. masukkan ke dalam watchlist kita gitu ya. Emiten-emiten mungkin ada disebutkan di live kali ini. Oke, Mas Ren, kalau udah bicara sektor-sektor nih kayaknya nggak enak kalau nggak bahas window dressing kali ya. Karena kan Betul. menjelang akhir tahun pasti ya nggak usah jauh-jauh sebelum kita ngadepin 2023, ada tahun politik rame banget pasti. Betul, tahun Bener politik ya. juga tahun politik, tahun spesial. Hmm. Siapapun capres cawapres tim suksesnya kalau dia punya emiten itu bisa jadi katalis negatif atau positif gitu ya, Hmm. Mas Rian. Dan Betul. ya sebelum kita jauh-jauh ke tahun tersebut, sebenarnya kita menghadapi juga salah satu siklus yang menguntungkan di bursa kita, window dressing. Ya mungkin teman-teman juga udah sering dengar siklus window dressing atau endingnya January effect. Nah, kira-kira nih aku tanya pendapat Mas Rian dulu. Menurut Mas Rian, kira-kira per sekarang window dressing akan terjadi kayak di IHSG kita tahun ini? Oke, kita bahas yang dulu-dulu deh. Kita bahas histori deh. Mungkin tahun Oke, lalu itu boleh, belum boleh. ada gitu ya. Kalau kita lihat Mhm. saham banking itu mulai gerak tahun lalu. Nah, cuma untuk sekarang, saya sendiri kayaknya kurang yakin nih. Saya masih abu-abu lah tentang window dressing di tahun ini. Kenapa? Karena pertama, di sini mungkin banyak fund manager gitu ya yang mungkin saya juga nggak tahu ya. Saya dari analisa pribadi saya gitu ya. Mungkin fund manager sekarang eh, cash reserve-nya lagi berkurang gitu ya. Dan juga untuk banking menurut saya tahun ini performanya udah cukup. Jadi nggak bisa naik lagi Hmm. gitu. Karena kalau kita lihat tahun lalu kan banking itu lagi down banget, terus dinaikin waktu window dressing kayak gitu. Nah, sedangkan kalau kita lihat bank itu udah naik karena suku bunga acuan di US yang naik. Terus juga Indonesia naikin suku bunga acuan lah buat nyimbangin antara USD dan IDR gitu ya. Nah, cuma kalau kita lihat di sini banyak prediksi dari analis US gitu ya, dari Wall Street lah. Banyaknya nggak prediksi kalau CPI itu udah mulai turun. Nah, makanya kalau teman-teman lihat kayak di marketwatch.com, terus teman-teman cek di eh, berita-berita penting gitu ya, itu banyak analis yang udah nembak, udah prediksi kalau misalkan CPI di bulan ini, yang nanti malam keluar nih, yang nanti setengah Mhm. sembilan keluar, itu angkanya lebih rendah dibandingin dengan bulan lalu, mantumannya lebih rendah gitu. Jadi Hmm. menurut saya karena CPI udah menurun, mungkin The Fed bakal pelanin rate dia naikin suku bunga acuan. Oke, jadi banking itu udah nggak terlalu oke. Karena suku bunga gas si banking untuk naik ini udah nggak ada gitu. Jadi menurut saya di tahun ini window dressing adalah mereka melihat potensi di tahun depan. Kayak misalnya yang berhubungan dengan EV tadi yang saya bahas ya, berhubungan dengan EV tadi dan juga petrokimia mungkin gitu ya. Karena kalau Hmm. kita lihat oil udah turun nih harganya. Sedangkan
pembelian oil dari bulan Agustus di Asia Pasifik gitu ya, dari Agustus sampai detik sekarang, sampai bulan ini gitu ya, itu meningkat teman-teman. Jadi harga oil turun tapi demand-nya naik. Dan sedangkan demand-nya naik itu untuk apa? Untuk petrokimia. Contohnya untuk pupuk, untuk chemicals gitu ya, untuk juga banyaklah bahan-bahan dapur gitu ya. Itu semua pakai petrochemicals. Yang turunan awalnya adalah dari oil. Jadi mungkin window dressing terjadi, tapi nggak ke saham-saham blue chip gitu. Mungkin seperti itu, nggak ke blue chip. Blue chipnya itu bukan bank buku 4 gitu ya, ataupun bukan ke consumer, tapi ke sektor-sektor yang bakal sejalan dengan makroekonomi ya, kayak Hmm. petrokimia, terus juga gold, dan juga bahan baku. Mungkin seperti itu, Om Silent. Oke, oke. Oke, jadi Mhm. aku setuju banget sama Mas Rian karena kalau kita lihat banking ya, itu sebenarnya hampir semua yang Bank Buku 4 itu udah bahkan beberapa tembus all time high beberapa tahun terakhir ya, kayak Bank Mhm. Mandiri, Bank BCA all Mandiri time ya. high, ya BCA Heeh. all time high, Bank BNI gitu ya, tinggal BRI aja tapi so far juga BRI masih strong di 4.500. Jadi ya memang mungkin space growth untuk banking ya mungkin agak mengecil dan saya setuju banget. Dan apa opsinya? Ya sebenarnya kalau kita lihat window dressing secara historis kan juga bukan hanya banking ya Mas Rian ya, tetap ada sektor-sektor Betul. lain yang bergerak gitu ya di window dressing. Dan ya tadi beberapa saya juga setuju, kita juga harus ngecek kondisi makro sekarang atau di tahun kapanpun window dressing itu ada, kita harus cek makroekonomi ini Mhm. sedang menuju ke sektor apa. Dan ya saya juga setuju, kalau teman-teman perhatikan kan bahan baku semen kan itu dari batu bara ya. Itu kalau teman-teman Ya perhatikan betul. emiten-emiten seperti SMGR, INTP, SMBR itu kan dalam seminggu atau dalam bulan inilah ya, bulan ini Bulan ini udah bergerak mulai. cukup fluktuatif. Iya. Ya lalu emiten-emiten disebutin tadi itu juga bisa teman-teman watchlist. Oke, uh, sebelumnya saya mau info dulu nih ke teman-teman, kalau mau tanya boleh ya, mungkin bisa tanya ulang ya, bagi yang mau tanya silakan tanya ulang. Bagi yang mau belajar-belajar juga bisa follow IG-nya Sekolah Saham Indonesia dan IG Salam Trader Academy gitu ya untuk belajar lebih Mhm. jauh lagi. Oke, sebentar coba saya scroll dulu ya, Mas Rian ya. Siapa tahu ada Oke, yang oke. nanya. Oke, Om Silent. Sebentar. Ini kalau pertanyaannya ke saham spesifik, kira-kira Mas Rian berkenan untuk menjawab? Ya, boleh, boleh, boleh. Boleh lah Tapi ya, mungkin boleh saya lah ya. nggak bahas dari teknikal gitu ya. Soalnya saya ngelihatnya dari makro sama fundamental, Oh, belum oke, terlalu ke boleh. teknikal. Boleh, boleh, boleh. Boleh. Ya, tapi tetap disclaimer on ya, teman-teman ya. Teman-teman harus Hmm. research juga Tetap di ya. research. Oke, kalau gitu ini ada pertanyaan sih, cuman spesifik ke nama emitennya. Nah, Hmm. pertanyaannya saham energi. Kira-kira gimana nih? Karena kan ya energi juga salah satu saham yang dalam seminggu dua minggu terakhir bergerak gitu ya. Nah, mungkin ada gambaran nih Hmm. dari Mas Rian untuk saham ini. Bentar ya, kita buka aplikasi sekuritas dulu nih, kita cek dulu. Oke, boleh, NRG boleh, berarti ya. boleh. Ya, energi, 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 energi. Ini NRG oke, cuma kalau kita lihat di sini itu dari segi fundamental ya, dari segi fundamentalnya itu udah lumayan menurun lah. Oke. Jadi eh kalau saya lihat dari fundamental sebenarnya ini masih masih boleh di hold gitu ya, kalau teman-teman masih mau buat long swing. Tapi nggak untuk trader gitu, untuk nggak trading ya teman-teman ya. Sedangkan kalau dari foreign-nya sendiri, kalau kita lihat foreign flow ya, sebentar. Ini masih cukup diakumulasi teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman mau ikutin, maksudnya mau ikut beli saham ini, selama si BK, BK dan CC, Mandiri Sekuritas sama JP Morgan masih pegang gitu ya, itu masih oke lah. Mungkin dulu sebelum foreign data foreign dikeluarin pas closing itu enak tuh nge-tracknya gampang. Hmm. Sekarang kalau misalkan udah closing market baru bisa buka foreign itu rada susah. Tapi ini kalau kita lihat di sini itu foreign masih cukup akumulasi teman-teman. Dan diakumulasi juga materi megah. Jadi kalau misalkan mau hold boleh, tapi tetap do your own research gitu ya. Kita pantau juga hariannya. Kayak gitu Oke, ya tadi oke. untuk yang bertanya. Thank you pertanyaannya.
Oke, oke. Yang untuk energi kurang lebih sama sih ya. So far biotechnical trennya juga masih strong, cuman ya tinggal teman-teman Hmm. research masing-masing ya, buat trading plan masing-masing. Kalau mau trading, yang penting ya disiplin juga. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih, Mas Rian. Ini kan seputar Oke. emiten batu bara yang kita tahu dalam terakhir kalau nggak salah saya cek itu dari September sempat 450, sekarang November per tanggal 10 harganya terakhir tadi saya cek 320 tiga sekian lah, ratusan 32 ya Udah 300-an. yang Jadi 20-an% tuh berarti ya. ya turunnya tanpa sadar tuh udah dalam lah ya, udah lumayan. Iya, Dan dalam. imbasnya minggu ini kalau kita lihat, bahkan per hari ini spesifik emiten-emiten batu bara ini semua hancur ya. Semua Mm-mm. lah kita bisa bilang semua emiten batu bara kecuali bumi. Mungkin bumi punya story yang berbeda, tapi Bumi ada sisa story-nya, ada di backupnya ya bumi gitu. sisanya kena panik. Nah, kira-kira ya, kalau kita ketahui kan sebenarnya, let's say kalau emiten harga batu bara di 300 kan sebenarnya impact di laporan keuangan kan tentu sebenarnya masih bagus ya Mas Rian ya, untuk full year-nya gitu ya. Tapi menurut Mas Rian sendiri, kira-kira nih sampai Q4 nanti, ini kan jatuhnya masih Q3 ya, teman-teman Betul. batu bara baru pada rilis Q3. Nah, menurut Mas Rian nih kira-kira untuk Q4 emiten batu bara, baik itu mungkin dari sisi perusahaannya, performance perusahaannya, atau dari sisi harganya, kira-kira sampai Q4 nanti menurut Mas Rian gimana? Oke, kalau kita lihat saham batubara emang udah down banget gitu ya teman-teman ya. Hmm. Nah, saya juga pernah bahas dulu kalau kemarin boomingnya itu adalah batubara mau diblok dari Rusia. Maksudnya mau diembargo lah gitu ya. Nah, itu harga batubara naik. Tapi teman-teman tahu nggak? Itu ada namanya grace period teman-teman. Jadi sebenarnya tuh mereka mulai ngeblok batubaranya tuh dari September hingga mulai September lah. Tapi naiknya itu udah dari Juni, Juli, Agustus gitu ya. Jadi justru naik setelah ada berita naik. Tapi pas udah terrealisasi gitu ya, justru turun. Nah kayak gitu itu biasa emang sering terjadi di saham. Dan untuk Q4-nya menurut saya call itu masih cukup kurang stabil gitu ya teman-teman ya. Saya juga masih belum tahu bisa prediksi nih di di Desember bakal kayak gimana. Karena di Desember itu kan udah mulai musim dingin ya teman-teman ya. Banyak orang yang ngebahas musim dingin, butuh call. Dan juga mereka lebih butuh sebenarnya butuh gas alam gitu teman-teman ya. Jadi gas alam itu untuk penghangat di daerah Europe. Oke. Untuk call mungkin di Q4 masih kurang oke, tapi di Q1 2023 ketika udah stop musim dingin gitu ya dan orang-orang perlu call untuk production, itu harga call bakal naik lagi. Jadi mungkin untuk short termnya ini masih masih di zona merah lah. Tapi untuk 2023 kemungkinan call ada sedikit tanjak lagi. Kenapa? Karena production udah mulai jalan. Oke. Manufaktur itu perlu call untuk jalan. Oke, jadi pembangkit listrik itu perlu call juga. Contohnya kayak saham PWR. Saham PWR itu dia perlu call dan juga PLN perlu call untuk listrik, untuk dijadikan listrik PLTU gitu ya. Nah, dan demand listrik itu mulai banyak setelah musim dingin. Oke, musim dingin nggak ada tuh orang yang kerja lagi gitu ya. Jadi mungkin pabrik-pabrik mulai tutup di musim dingin. Tapi mungkin pas udah mulai musim semi, udah mulai awal tahun baru, itu pabrik-pabrik buka lagi. Oke, makanya kalau kita lihat ada grafik namanya Purchasing Manager Index, Manufacturing PMI. Nah, itu lagi turun-turunnya tuh di US. Kenapa? Karena ya musim dingin, orang-orang udah mulai ada liburan, mulai stop pekerjaan, tapi PMI itu biasa naik di awal-awal tahun baru. Jadi mungkin di Januari, Februari, Oktober, Januari, Februari, Maret gitu ya. Itu PMI, manufacturing PMI itu baru mulai naik. Nah, itu indikator call bakal naik, teman-teman. Bayangin kalau misalnya semua pabrik jalan dan perlu listrik. Oke, demand apa yang paling naik? Ya, call gitu. Simpelnya seperti itu. Jadi untuk Q4 mungkin masih rada merah. Kesimpulannya ini ya, Q4 mungkin masih rada nggak stabil lah ya. Tapi di Q1 2023 mungkin udah mulai ada recovery lagi. Kayak gitu, Silent. Oke, oke. Jadi kurang lebih saya juga Hmm. setuju dengan Mas Rian ya. Tadi Mas Rian juga udah jelasin secara rinci. Dan mungkin ini masih terkait tadi kan, kalau ya kita sepakat lah bahwasannya meskipun bahasnya adalah energi terbarukan, ramah lingkungan, tetap mau bagaimanapun Hmm, batu bara per sekarang masih masih dipakai betul. gitu. Bahkan tadi Iya. Mas Ren ada sebut emiten power ya, power juga beli beli batu bara bahan baku bahkan dari Adaro kalau nggak salah.
gitu ya. Mm-mm. PLN pun juga beli dari power dan ya pakai batu bara juga. Gitu. Nah Betul, kalau masih ngomong banyak kalau ikan batu bara. hmm, kalau ngomong pembangkit listrik nih kan dalam mungkin sebulan 2 bulan terakhir kan bangkit beberapa emiten yang EBT lah dalam tanda kutip ya. Mm. Perusahaan-perusahaan pembangkit energi baru terbarukan ya mungkin kalau saya sebut emitennya ada Kin ya salah satu yang paling nonjol sama Iya, mungkin yang kita baru lagi. listing Arco ya. Nah kira-kira menurut pandangan Mas Rian aja nih secara general aja kali ya untuk EBT Hmm. ini kira-kira apakah termasuk salah satu sektor yang mungkin di future ini menarik untuk diperhatikan atau gimana? Oke, untuk EBT sebenarnya menarik ya, tapi future-nya kapan kita nggak tahu. Oke, Hmm. karena kalau kita bahas di sekarang aja gini ya, PWR, IN, ARKO itu semua yang pakai EBT, oke, dan juga ada yang pakai geothermal, itu juga geothermal itu salah satu EBT juga ya, pakai panas bumi ya. Nah, jadi PWR ini saya ambil contohnya PWR lah ya, karena saya analisanya PWR. Nah, PWR sendiri dia juga udah bilang, oh kita udah pakai EBT. Tapi kalau kita lihat pembangkit listrik PWR, EBT-nya itu cuma sekitar 1.100 megawatt. Kalau itu 1.100 megawatt itu kecil dibandingin Kecil. sama sama eh, power plant dia yang menggunakan batu bara gitu ya. Power plant dia yang menggunakan batu bara itu sampai kalau nggak salah 5,6 gigawatt. Oke. 1.000 megawatt dibanding dengan 5,5 megawatt 5,5 gigawatt. Itu kecil banget teman-teman. Paling cuma sekitar sepersenannya doang. Walaupun mereka udah rebranding kalau misalnya mereka EBT seperti itu. Jadi EBT pasti ada, tapi kita nggak tahu kapan karena infrastrukturnya belum terlalu mumpuni gitu lah ya. Ditambah lagi solar panel itu membutuhkan banyak komoditas. Contohnya apa? Silikon gitu. Sedangkan silikon sekarang itu masih belum terlalu jalan teman-teman. Silikon itu masih kurang kurang minatnya gitu. Jadi mungkin EBT bakal jalan, tapi ya masih jauh lah, masih jauh into the future lah seperti itu. Hmm. Oke oke, saya setuju ya. Jadi ya kebetulan saya pribadi kalau ngomong power, saya pribadi juga melihat ya power ini kan salah satu emiten yang defensif juga ya. Jadi saya kurang lebih Mm-mm. juga tahu lah kurang lebih tentang bisnis power dan memang oke mereka udah mulai perlahan juga sambil coba-coba solar panel dan sebagainya. Tapi ya benar kayak tadi Mas Rian bilang itu kecil banget masih Masih gitu kecil, iya. dan setuju banget ya Mas Ren juga tadi bilang setuju ini untuk future oke, tapi yang jadi problem realisasinya masih tanda tanya nih Mm-mm. kita belum bisa pastiin apalagi kalau kita perhatikan ya infrastrukturnya masih masih belum memadai banget gitu jadi ya mungkin ini Benar. long banget mungkin ya Mas Mas Ren ya cuman ya bisa Hmm. bisa kita perhatikan lah mungkin di future. Nah tadi ada sempat yang nanya juga nih Mas Ren ini juga berkaitan mungkin dengan salah satu sektor yang mungkin future yaitu teknologi. Tadi tadi ada yang nanya terkait Goto buka atau all tech sector yang kalau kita perhatikan tahun 2022 ini mostly trennya turun gitu ya. Bahkan udah banyak yang Mm-mm. turun ya 70 sampai 80%. Termasuk mungkin digital bank ya. Karena mungkin kan digital bank juga Betul. termasuk ke dalam tech sector. Nah, menurut pandangan Mas aja nih secara secara general aja ya. Kira-kira outlook-nya untuk emiten-emiten teknologi ini seperti apa? Oke, jadi biasa emiten tech itu di sering dikaitkan dengan kripto juga ya, dengan juga emiten teknologi di US. Oke, kalau Hmm. kita lihat emiten teknologi itu ada indeksnya Nasdaq gitu ya, namanya Nasdaq di US. Itu dia drop paling dalam. Oke, jadi ada tiga indeks utama, S&P 500, Dow Jones, sama Nasdaq nih. Sedangkan Nasdaq itu drop paling dalam. Saham-saham tech di sana itu juga pada gosong, teman-teman. Mau Facebook, mau Apple, mau Tesla Hmm. gitu ya, itu drop dari all time high-nya semua. Kenapa? Karena di saat seperti ini orang-orang itu saving money, teman-teman. Sedangkan sektor tech itu sektor yang money hungry. Jadi mereka memerlukan uang untuk apa? Research and development. Oke, jadi tech ini mereka nggak bakal jalan kalau nggak ada research and development. Jadi kalau misalkan untuk di saat seperti ini nggak ada yang suntik mereka uang, mereka menggunakan uang internal mereka. Sedangkan siapa sih orang yang lagi kesusahan gitu ya, sorry bukan kesusahan, lagi krisis keuangan, misalnya di Amerika gitu. Siapa yang mau beli Tesla? Mending mending beli pangan dan kebutuhan sehari-hari daripada beli mobil. Oke, jadi tech itu merupakan sektor yang bukan bukan kepentingan loh.
dia kepentingan tersier lah. Jadi menurut saya untuk kedepannya gitu ya, untuk tahun ini sektor tech emang masih kurang oke. Ditambah lagi dengan harga USD yang naik teman-teman. Orang-orang venture kapitalis itu bisa suntik dana, mungkin ada venture kapitalis dari luar. Nah, mereka untuk apa suntik dana ke sektor tech yang belum ada potensinya gitu loh. Lagi orang keadaan lagi kurang oke, ngapain kita investasi ke sektor yang perlu money gitu ya, money hungry. Sedangkan mendingan mereka taruh aja di investasi di Amerika. Suku bunga lagi naik gitu. Jadi menurut saya VC ini pada lagi invest di saham sorry, lagi invest di US gitu. Jadi mereka lagi menjauhi sektor-sektor yang patut dipertanyakan, sektor-sektor growth seperti itu, yang nggak ada fisiknya lah. Jadi untuk sektor tech mungkin setelah adanya recovery gitu teman-teman ya, baru mulai jalan lagi. Walaupun mereka in the future itu prospeknya emang gede banget gitu ya teman-teman. Nah, tapi mungkin menurut saya investor nih sekarang lagi pada invest ke something that they can see gitu loh. Kayak misalnya Hmm. invest kemana? Ke emas, ke bahan baku gitu ya, ke perusahaan-perusahaan yang ada fisiknya lah seperti itu. Seperti itu misalnya. Oke, jadi itu sebenarnya Hmm. juga udah tercermin ya di emiten-emiten teknologi yang ya marketplace diskon everything, harga sahamnya juga tercermin karena mereka masih burning, apalagi yang digital bank tahun 2021 2022 burning, Betul. yang udah digital promonya kan gila-gilaan ya. Hmm. Alobank, BBYB punya apps Neocommerce itu juga bakar duitnya gila banget ya. Setuju banget sama statement dari Mas Rian, ya mereka investasi atau masuk ke saham yang mereka bisa lihat kinerjanya secara actual bisa menghasilkan gitu Iya, ya. Kalau betul. teknologi kan in the future mereka baru bisa menghasilkan dan ya sebenarnya masih tanda tanya juga apakah di future mereka benar-benar bisa menghasilkan atau enggak gitu ya. Apalagi, ya apalagi Uh, ini saya tambahin dikit nih. Apalagi kalau Oke, kita lihat Bank Umpat itu mereka profitable karena apa? Karena mereka dapat cheap money teman-teman. Misalnya gini, teman-teman pinjam di BCA, bunganya lebih kecil daripada bank digital gitu ya. Sedangkan bank digital ini mereka nggak bisa dapat acquire money, nggak bisa acquire money. Kalau misalnya kita lihat Bank Buku 4 nih, mereka bisa pinjam dari bank sentral gitu ya. Mereka punya hmm, eh, kapital yang besar karena banyak klien lah ya, banyak klien yang yang taruh uang di deposito mereka dan mereka bisa pakai dengan mudah gitu. Itu yang disebut dengan cheap money, teman-teman. Jadi deposito bunganya kecil, mereka pinjemin ke orang, bunganya lebih besar, bunga kreditnya kayak gitu. Sedangkan bank digital itu masih belum ada audiensnya. Jadi mereka masih menggunakan uang yang mahal. Oke, jadi misalnya mereka dengan kapital yang kecil, terus mereka harus meminjamkan ke orang. Makanya bunga di bank digital itu bisa lebih besar. Seperti itu. Jadi untuk bank digital di saat seperti ini itu sangat tidak direkomendasikan untuk beli teman-teman. Seperti itu. Itu tambahan dari saya aja. hmm, oke Gitu. oke. Saya setuju Hmm. sih. Untuk short term ya, untuk per sekarang, untuk Betul. jangka pendek ya. Ini kita bicara mungkin ya untuk kacamata invest ya, Mas Mas Rian ya. Kalau Hmm. mungkin trading ya, kalau teman-teman ngerti teknikal ya, kalau mau untuk entry jangka pendek mungkin sah-sah saja. Tapi mungkin kalau Iya. Hmm. bicara long ya harus diperhatikan, yang mungkin harus di research lebih jauh. Ya, tapi setuju banget kalau kita lihat ya memang sebenarnya sektor teknologi di Indonesia sebenarnya bisa dibilang tahun kemarin 2021 itu baru permulaan banget ya, Mas Rian ya. Iya, Sedangkan kalau betul. kita ngomong di Nasdaq di US sana itu udah, atau di beberapa negara maju, negara berkembang lainnya, sektor teknologi mereka udah naiknya luar Iya. biasa. Nah, kita Hmm. termasuk lagging, ini masih permulaan. Jadi ya setuju dengan statement Mas Rian. Mungkin untuk short term ya kita sebagai investor perlu watch out, perlu wait and see mungkin ya. Tapi Betul. ya sisanya di your aja ya, di on research. Oke, nextnya ada pertanyaan lagi gak? Selamat malam, mohon bahas PTBA. Ini bahas secara apa nih? Ya mungkin, oh ya mungkin kalau bicara PTBA kan kemarin sempat kena berita negatif yang gara-gara akuisisi PLTU di Pelabuhan Ratu ya, Iya. atau yang di Sukabumi itu ya. Iya. Nah, kira-kira mungkin ada yang Jadi bisa diceritain nggak nih? Mungkin ada iya, yang bisa dia jadi diceritain nggak nih, Mas Rian? di- jadi pemerintah bilang dia udah nggak mau pakai PLTU, tapi PLTU-nya si pemerintah nggak mau rugi nih. Jadi dibuanglah Hmm. ke anak anak bontotnya, dibuang ke PTBA. Nih lu beli aja nih gitu. Kita udah nggak pakai, lu beli aja. Padahal ini
udah dilarang gitu sama pemerintah. Jadi Hmm. si PTBA itu jadi ya udah terima jadi aja. Jadi dia mendapatkan barang yang sebenarnya udah nggak kepake dengan harga mahal ke pemerintah, kayak gitulah simpelnya. I see. Ya, itu that's why direfleksikan oleh harganya ya. Waktu itu Iya, langsung makanya itu kena penting tuh. kena Harusnya auto buat reject bawah. dividen, harusnya buat Mhm. dividen gitu kan ya. Oh iya, betul, betul, Investor udah betul. pada demen nih, oh dapat dividen nih. Tau-taunya buat beli dari pemerintah gitu, nggak dapat dividen ya udah dibuang sama mereka, kayak gitu. Betul, betul. Ekspektasinya nggak sesuai ya. Jadi terjadi Betul, outflow. betul. Oke. Nah, lalu mungkin kalau dari generalnya si PTBA sendiri, karena kan seperti yang tadi mungkin Mas Rian bilang yang mungkin di 2023 mungkin batu bara masih masih bisa stabil. Tapi kalau kita bahas PTBA kan ini salah satu emiten yang ada di bursa yang exposure-nya lebih ke lokal gitu ya. Lokalnya mungkin Mm. mendominasi penjualannya ya 70 atau 80% koreksi. Sedangkan kompetitor-kompetitor yang sejenis yang mungkin kayak ITMG, Adaro, kebalikannya justru 70 sampai 80% kan exposure-nya ke ekspor Keluar. semua ke luar negeri. Mm. Nah, kira-kira nih menurut Mas Rian untuk PTBA sendiri gimana? Secara general outlook-nya. Sebenarnya outlook saya masih sama ya, masih kurang oke lah untuk short termnya. Apalagi pemerintah mau bikin blue, tapi saya nggak tahu follow up-nya kayak gimana ya. Jadi blue itu kan aturan pemerintah supaya em, si penjual batu bara ini dia mau jual ke dalam, oke? Disubsidi sama pemerintah nih. Misalnya dia jual, misalnya harga batu bara $400 nih. Dengan adanya blue, dia beli si penjual batu bara ini jual ke domestik dengan harga misalnya $300. $100 nanti disubsidi oleh pemerintah. Cuma itu in teori. In reality-nya kita nggak tahu nih, si pemerintah bakal bayar subsidinya atau nggak. Jadi bakal ada duit yang lumayan banyak nyangkut kalau misalkan ada blue nanti. Nah itu mungkin yang bakal terjadi ke si PTBA, saya nggak tahu gitu. Sedangkan kalau misalkan kita lihat yang ekspor, mendingan orang prefer ekspor lah. Misalnya kita lihat saya batu bara, ITMG, Adaro, itu mereka ekspor. Mereka udah dapat langsung money-nya. Nggak perlu ada eh, tambahan step lagi dari pemerintah seperti itu. Jadi mungkin untuk PTBA rada ke-delay sedikit lah nanti. Seperti Oke, itu. oke, setuju sih. Karena kalau kita ngomong soal lokal ya pemerintah pasti kan ya kayak contoh untuk support ke PLN kan pasti dengan harga ya DMO udah diatur sehingga impact ke pendapatan perusahaan kan tentu akan mengecil ya dibandingkan teman-teman yang sebayanya ITMG Adaro mereka ekspor pakai harga acuan batu bara dunia yang jelas udah beda gitu ya dari sisi Betul. harga harga jual. Oke, ada lagi pertanyaan. Coba saya scroll dulu. Ini kalau ada yang nanya IPO, bisa dijawab atau skip aja IPO Mas ya? Rian? IPO apa nih? Saya belum baca Karena, prospektusnya. karena memang Coba kita lihat. follower saya rata-rata trading sih. Coba ya, kita Oke, coba ya. oke, boleh. Ada yang nanya tentang CBUT. CBUT ini mungkin CPO ya, kalau nggak salah ya. Grupnya SSMS mungkin. Koreksi kalau saya salah ya. Oh, Citra Borneo Utama. Oke, Ya, betul, betul. ini menarik Mungkin nih ada, dibahas ya sebenarnya. oke, ada cerita mungkin bisa diceritain. Oke, jadi ini saya punya kenalan ya, orang Hmm, Sampit gitu. Orang Sampit itu pokoknya di daerah Sampit, daerah Kalimantan sana itu Kalimantan. rajin CPO kan. Rajin CPO, orang Sampit nih. Ini kita ngobrol-ngobrol biasa aja lah ya. Nah, jadi di Sampit itu ada daerah kekuasaan si Borneo. Borneo Utama ini sebut ini CBWT ini. Nah, jadi dibandingkan dengan kompetitor-kompetitornya gitu ya, seperti saya nggak perlu sebut nama lah. Pokoknya dibandingkan dengan kompetitor-kompetitornya, infrastruktur si CBUT ini lumayan bagus, teman-teman. Jadi gini, saya kenal orang yang merupakan ekspedisi CPO gitu ya. Dari beberapa emiten yang CPO gitu di Kalimantan, CBUT itu bagus, teman-teman. Misalnya, dari segi delivery-nya itu bagus. Jadi, kalau misalkan ada ekspedisi itu, biasa dia ngambil CPO dari plantation-nya gitu ya, terus dioper ke inventory-nya atau ke geres lah atau ke apalah yang bisa disebut gitu untuk di stok di inventory-nya. Nah, ada beberapa emiten yang untuk ngambil dari plantation-nya aja itu lumayan lama, teman-teman. Dia ngambil dari plantation lumayan lama karena infrastrukturnya yang kurang bagus dan juga ESG-nya yang kurang bagus. Nah, tapi dari segi CBUT ini itu ESG-nya bagus dan juga infrastrukturnya lumayan bagus, teman-teman. Dan di sana banyak dia kenal orang dalam lah, banyak kenal orang dalam si CBUT ini untuk di daerah Kalimantan. Oke, jadi secara
secara analisa analisaan gitu ya. CBUT itu oke. CBUT CB Cibut itu oke lah teman-teman untuk saham IPO seperti itu. Oke, oke. Ini yang dibahas Mas Rian, teman-teman disclaimer dulu, yang dibahas Mas Rian secara general perusahaannya ya, bukan berarti Iya. bilang bagus besok harus naik. Betul. Enggak seperti itu ya, teman-teman. Enggak. Jadi kita harus membiasakan saham untuk trade dan saham untuk invest ya. Karena mungkin baru IPO ya kadang mungkin harganya bergerak di luar dari fundamentalnya, itu sering terjadi. Jadi teman-teman jangan sampai Betul. kena jebak lah intinya. Kayak gitu. Karena ya, banyak banget emiten IPO yang jual kata fundamental, teman-teman terlena di minggu-minggu awal, ujung-ujungnya nyangkut. Itu udah terjadi hampir di setiap IPO. Jadi hati-hati ya teman-teman, ya intinya pisahkan, bedakan untuk invest dan trading itu jelas beda. Itu ada yang Oke, bilang besok tapi HK tuh, itu disclaimer on ya teman-teman, jangan langsung HK nih. mana? Waduh, itu hati-hati ya. Langsung masuk Intinya HK. sih, Saka nggak apa-apa. Tapi kalau rugi, jangan tiba-tiba tag Mas Betul. Rian atau tag saya. Om rugi nih, Mas Rian rugi nih. Ya, kita sebagai Ini trader cuma investor ini yang cuma cerita infrastrukturnya doang, kita nggak tahu seluk-beluk perusahaannya gitu loh. ya, kebetulan Mas Rian dapat punya punya kenalan ya, jadi Betul. bisa bisa Iya. diceritakan. Oke, nah mungkin ada pertanyaan lagi teman-teman. Mungkin kita maksimal jam 8 kali ya, Mas Rian ya. Kita close ya. Oke. Oke, kalau nggak ada pertanyaan mungkin aku tanya lagi boleh nih, Mas Rian. Ini hari ini seru Boleh, boleh. banget ngobrol-ngobrol. Kalau kita bahas CBUT kan berarti kita udah ngaitin CPO. uh, kita tahu tahun 2021 mungkin CPO berjaya ya, sempat 6.000 Betul. 6.000 sekian, itu kenaikan udah luar biasa. Sekarang ya masih oke gitu ya, stabil di 4.000-an, 4.400 kemarin kalau terakhir saya cek. Nah, kira-kira dari sekian komoditi, komoditi ini kan banyak banget ya Mas Rian ya. Ada nikel, batu bara, energi migas, ya dan lain-lain sebagainya. Ada pulp and paper juga, gitu, metal dan sebagainya. Nah, kira-kira kalau untuk komoditi CPO 1 ini, menurut Mas Rian ada prospek lebih gak? Karena sebenarnya kalau kita track dari lama, ini emiten CPO sebenarnya kan kurang lebih gini-gini aja ya. Nggak ada Iya, betul. sesuatu Kayak misalnya kalau kita yang lihat wow AI gitu juga ya. ya geraknya gitu-gitu aja. Ya, padahal di tahun 2021 harga CPO gila pun mostly emiten CPO hanya sedikit yang bergerak fluktuatif banget. Beda dengan mungkin emiten kayak batu bara, mostly beberapa beggar atau semua mungkin naik ratusan persen. Tapi kan kalau CPO kita track bertahun-tahun, ya kayak contoh Mas Rian bilang nih, Ali juga gitu-gitu aja pergerakan. Nah, menurut pandangan Mas Rian ini gimana? Kalau misalkan CPO, ini untuk tahun ini itu lagi namanya low crop, istilahnya low crop gitu ya. Jadi produksi CPO-nya sendiri, biji buahnya itu, buah kelapa sawitnya itu lagi rendah, teman-teman. Saya nggak tahu karena masalah iklim atau karena masalah apa, tapi banyak yang bilang itu lagi low crop sekarang. Nah, sedangkan untuk kedepannya, CPO di Indonesia itu nggak sebesar komoditas lain. Kayak misalnya batu bara, minyak, nikel gitu ya. Nggak sebesar eh, untuk pengaruh ke GDP-nya lah. Let's say kita pengaruh ke Hmm. GDP gitu ya. Dari segi agrikultur itu memang besar. Oke, agrikultur itu tapi nggak cuma dari CPO doang ya teman-teman ya. Tapi kontribusi CPO ke GDP Indonesia itu nggak terlalu besar. Jadi mungkin investor nggak terlalu perhatiin saham-saham CPO. Walaupun CPO itu lagi booming gitu ya. Dan ditambah Hmm. lagi banyak aturan tentang CPO. Kayak kemarin lagi di harga tinggi-tingginya CPO itu ada aturan kalau CPO nggak boleh diekspor gitu ya. Itu Hmm. kan Betul. ngaruh ke pendapatan si emiten-emiten CPO juga. Dan mungkin itu yang mempengaruhi tahun ini low crop. Mungkin karena di tahun lalu harga CPO naik terus diblokir sama pemerintah, nggak boleh ekspor. Itu mungkin mereka pendapatannya berkurang. Jadi mungkin mereka nggak bisa terlalu rejuvenate atau permajaan tanaman-tanaman si CPO-nya. Jadi itu yang menyebabkan low crop di tahun ini, seperti itu. Jadi untuk CPO menurut saya di Indonesia bagus gitu ya, bagus tapi nggak terlalu diperhatiin sama investor luar. Karena yang kita tahu Hmm. ya foreign juga ngendalin saham Indo. Betul. Kalau misalnya Betul. foreign nggak ada foreign flow ke dalam gitu ya, nggak ada capital inflow dari foreign, itu saham juga susah naik, susah gerak gitu loh. Hmm. Jadi Betul, betul. foreign aja nggak terlalu lirik CPO. Oke, ini kita bisa buktiin ya teman-teman ya. Kalau misalnya kita lihat CPO deh, Kak Ali, kita lihat brokernya nih.
broker yang akumulasi dari 1 November deh. Itu paling banyak tuh YP, Mire, orang Indo. Yang paling banyak jual siapa? Verdana Sekuritas, orang Indo juga. Jadi yang transaksi itu ya kebanyakan domestik untuk CPO. Sedangkan kalau kita lihat batubara nih, batubara kita lihat kita ini. Oke. Dari bulan 11 itu ada sorry, ini bulan 11 ini justru asing sell gitu ya. Kayak JP Hmm. Morgan, JP Morgan ini jual 170 miliar. Tapi kalau kita lihat di sini ya berarti ada satu sisi foreign gitu, satu sisi domestik, satu sisi foreign, jadi ya stabil. Sedangkan kalau si CPO sendiri yang transaksi orang-orang Indo doang, jadi nggak terlalu bergerak menurut saya. Kayak gitu. Oke, oke. Aku setuju banget statementnya Mas Rian ya, setuju banget kalau nggak ada flow besar di saham itu, sebagus apapun ya emitennya ya gitu-gitu Betul. aja gitu. Ya karena meskipun pengaruh foreign udah kecil ya mungkin udah di kepala 30% ya, kalau dulu kan 60 foreign Hmm. zaman dulu banget, zaman saya baru-baru kenal saham, 40 lokal. Sekarang kan terakhir kalau saya dengar tuh udah lokal lebih banyak. Tapi tetap Iya, aja betul besar. pengaruh asing apalagi di saham-saham LQ45 blue chip itu Hmm. masih besar sekali pengaruhnya foreign flow gitu. Dan ya kita sebagai investor pun juga nggak boleh tutup mata karena foreign flow juga bisa jadi salah satu indikator kita untuk bisa Hmm. sebagai titik entry lah ya setidaknya ya Mas Rian ya, kalau kita Betul. mau entry di emiten-emiten yang kita invest. Oke, Mas Rian, mungkin nih one last question nih dari Oke, ini oke, Om. pertanyaan teman-teman juga. Ini mungkin terkait salah satu sektor consumer goods yang mana kita tahu juga sektor ini sektor yang paling defensif yang kita bisa bilang kalau market lagi nggak baik-baik aja gitu ya. Kayak contoh Hmm. hari ini mostly babak belur gitu ya, market turun 1,5%-an. Consumer goods mayoritas kuat nih, bahkan kayak contoh Mayora naik berapa 45% gitu ya. Like Unilever juga strong gitu ya, nggak kena panik salah seperti komoditi. Nah, pertanyaan dari teman-teman nih seputar prospeknya Unilever, mungkin bisa diceritain gak nih dari pandangan Mas Rian secara general aja nih tentang si Unilever. Oke. Oke, jadi kalau misalkan consumer goods itu sebenarnya safe haven ya teman-teman. Kalau Hmm. komoditas kan safe havennya gold. Kalau di saham itu ya consumer goods. Karena walaupun mau terjadi crash, mau terjadi kiamat, apapun teman-teman perlu mandi, perlu makan, perlu sabun. Itu pasti ada pembelinya lah. Nggak kayak Hmm. saham-saham, misalnya saham mobil deh. Kalau misalnya lagi ada krisis ekonomi, siapa yang mau beli mobil gitu? Mending mereka beli eh, keperluan utama dulu gitu kan. Sedangkan si Unilever ini merupakan keperluan utama. Jadi ya pasti ada demand-nya. Cuma kalau kita lihat market coverage Unilever di Indonesia itu udah cukup besar, teman-teman. Oke. Sedangkan kalau investor luar, apa yang mereka cari? Growth, 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 and growth gitu. Coba teman-teman lihat nih Facebook. Oke, Facebook pengguna hariannya turun dikit, itu harga sahamnya dihajar Hmm. 20%. Oke. Di Indonesia juga seperti itu, teman-teman. Kalau misalnya nggak ada growth atau udah stagnan, itu biasa udah nggak ada yang lirik lagi gitu. Nggak ada katalis positifnya. Oke. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, performanya sama. Jadi ya mereka ngapain invest gitu. Kecuali mereka emang ngincar dividen investing. Ya cuma untuk di masa sekarang menurut saya jarang ada yang mau dividen investing kecuali dananya besar, kecuali kapitalnya Hmm. besar gitu ya. Nah, kalau kita lihat Unilever itu dulu naik, teman-teman naik nih ya. Sempat naik ke 5.000-an lah, 5.400 di bulan Hmm. 10. Oke, di saat-saat Indonesia lagi mau naikin suku bunga acuan. Oke, mungkin masyarakat Indonesia itu lagi panik gitu ya. Jadi mereka mulai shifting ke saham-saham yang memang lebih lebih aman gitu, lebih aman. Kayak gini deh, teman-teman kalau di jalan tol, kalau macet pasti ambil paling kiri kan? Oke, ambil paling kiri. Paling kiri mungkin deket bahu jalan gitu ya. Itu kalau lagi macet, orang-orang pada demand ke bahu kiri. Bahu kiri itu kita bisa bilang bahu kiri itu saham-saham defensif kayak Unilever, kayak consumer goods gitu ya. Tapi kalau jalannya nggak macet, teman-teman mau nggak di bahu kiri? Nggak mau kan? Mending yang ambil paling kanan gitu. Saham-saham growth. Nah, itu sama seperti ekonomi kita sekarang. Kalau ekonominya lagi slow gitu ya, lagi macet, itu orang-orang pada beli saham-saham consumer goods. Kalau lagi berjalan lancar nih kayak sekarang, kita lihat, oh ternyata dinaikin suku bunga acuan juga Indonesia ekonomi masih nambah-nambah aja kayak gitu. Nah, orang udah mulai shifting dari ke kiri pindah ke kanan ke saham-saham yang growth-nya tinggi atau saham-saham yang berhubungan dengan makroekonomi. Kayak misalnya bahan baku gitu ya. Seperti itu. Jadi
untuk pandangan saya untuk consumer goods itu udah nggak terlalu oke lagi sekarang. Kecuali nanti nih di 2023 mungkin ada something new. Mungkin ntar Unilever ekspornya lebih banyak. Mungkin ada corporate action yang bakal drive harganya lebih tinggi gitu. Kalau kita lihat di sini, kalau nggak salah Unilever itu pendapatannya 70% domestik, 30% ekspor. Ekspor keluar Singapura, Malaysia, dan lain-lain gitu ya. Mungkin kalau misalkan dia ada corporate action, kayak misalnya, oke, kita mau naikin production. Oke. Dan juga ditambah dengan katalis positif, yaitu harga minyak yang turun. Kalau minyak turun, teman-teman, itu production untuk Unilever justru juga turun. Kenapa? Karena semua produk Unilever hampir pakai minyak. Oke, contohnya sabun. Sabun itu petrokimia, teman-teman, perlu minyak. Oke, dan juga sampo itu perlu minyak. Kalau misalnya harga minyak turun, itu berarti kita bisa ngeliat margin mereka bertambah gitu. Jadi kita bisa ngeliat ada growth, tapi mungkin dirasakan tahun depan. Untuk sekarang mungkin masih stagnan, tapi di tahun depan menurut saya ya masih oke lah. Karena dengan harga minyaknya yang mulai turun, kayak gitu. Oke, dan well tadi lengkap banget ya, udah clear ya buat Hmm. teman-teman yang nanya Unilever, dan iya setuju banget sektor consumer goods ini ya kayak Unilever, Mayora, ICBP ini jadi alternatif ketika kayak tadi contoh analoginya, saya suka banget analoginya kalau macet iya Hmm. kita ambilnya sebelah kiri, tapi kalau Iya. jalanan lagi lancar ya pasti kita ambil kanan ikut-ikut arus yang kencang gitu. Jadi sama. Hmm. Kalau let's say amit-amit di 2023 kayak contoh kemarin pandemi. Ya kalau teman-teman perhatikan emiten-emiten consumer goods yang turunnya secara persentase paling kecil gitu dibandingkan Betul. banking kayak dulu. Kalau Anda ingat waktu COVID, saya ingat banget bahkan BCA BRI sempat auto reject bawah. Itu pun dulu Hmm. batasnya kan belum 7% ya. Belum Itu 7%, iya, sedangkan yang masih iya, bebas, masih lepas. masih bebas sekali banting 20%-an itu sih Hmm. gila banget. Nah, dan kalau nanti di kemudian hari ataupun ya teman-teman melihat kondisi ekonomi lagi nggak bagus, ya seperti yang tadi Mas Rian bilang, seperti yang saya bilang juga, mungkin sektor ini bisa dijadikan alternatif. Tapi kalau Betul. makroekonominya sedang ada mungkin lagi momentum di ya salah satu atau beberapa sektor, ya kita kalau mau coba high risk high return ya mungkin kita bisa tinggalin yang defensif ini, kita masuk ke yang sektor yang lagi rally ya. Mungkin kurang lebih gitu kali ya kesimpulannya ya Mas Rian ya. Iya, betul. Oke, mungkin ada closing statement kali dari Mas Rian, pesan dan pesan untuk teman-teman, baik itu untuk window dressing atau mungkin untuk mempersiapkan di tahun 2023 nih, Hmm. Oke. kira-kira dari Mas Oke, Rian. teman-teman. Jadi, kalau dari saya gini aja. Jadi, news itu bukan segalanya, teman-teman ya. Ada news yang tebar fear, ada news yang tebar hope gitu ya. Tapi teman-teman tetap do your own research. Buka pakai data gitu. Walaupun data juga banyak yang dimodifikasi, jadi teman-teman cari data jangan dari satu sumber aja. Oke, bisa cari dari sumber A, sumber B, sumber C. Dan juga teman-teman bisa cari dari luar. Misalnya, di Google Search-nya teman-teman cari pakai bahasa Inggris gitu. Mungkin hasilnya bisa beda, teman-teman, kayak gitu. Mungkin ada yang bilang, oh, di saat seperti ini saat beli, oh saat seperti ini saat jual. Nah itu teman-teman harus do your own research seperti itu. Dan juga investing itu nggak cuma 1 tahun 2 tahun gitu ya teman-teman. Tapi investing itu sampai teman-teman pensiun, sampai mungkin sorry to say mungkin sampai teman-teman meninggal gitu ya. Jadi investing itu teman-teman nggak usah ngebut-ngebutan siapa yang cuan paling banyak. Tapi yang penting ada return stabil, oke? Karena kita hidup di dunia ini nggak cuma 10-20 tahun gitu loh. Jadi kita harus mempersiapkan return stabil untuk masa depan seperti itu. Mungkin itu aja sih dari saya, Om Silent. Oke, dan well pesan-pesannya bagus banget ya. Kurang lebih saya juga sama, dan sekali lagi thank you untuk Mas Rian dan Sekolah Saham Indonesia. Oke, thank Mungkin you Om next Silent, thank kita you teman-teman udah join. akan collab lagi kali ya, kalau ada kesempatan Oke, kita akan boleh, collab boleh. dengan topik yang berbeda. Thank you juga teman-teman yang udah bertanya, semoga bermanfaat. Sekali lagi disclaimer on ya, apapun yang kita Hmm. bahas, ini sudut pandang dari saya pribadi atau dari Mas Rian. Untuk keputusan jual beli teman-teman harus riset sendiri gitu ya. So thank you, selamat malam. Thank you Mas Rian. Thank you, thank Thank you you. teman-teman semua yang udah join ya. Thank Malam-malam gini nih you. siapin waktu buat nonton live. Thank you loh teman-teman Mantap. semua. Semoga Thank you, thank insight-nya you. membantu ya. Oke. Oke, thank you semua.